selama sekolah minggu online berlangsung. Terima kasih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat tinggal di teman-teman. Bye-bye. Shalom adik semuanya. Senang pada sore hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Semuanya berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati juga anak-anak yang ada di rumah dimanapun berada saat ini yang mengikuti ibadah online. Tuhan berkati urapi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau beribadah. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Semua memuji Tuhan ya. Terindah. Kita percaya semua hari-hari yang terindah bagi kita semua karena Tuhan Yesus. Oke semuanya ya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dilalui.
kita angkat pujian ini kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih Yesus manis dan indah. Semuanya, ayo semuanya tepuk tangan ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik semuanya, kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Ku cinta Yesus. Yesus
untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapi Kak Karmelia akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Urapi juga semua anak-anak yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik semuanya silakan duduk kembali. Kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Silakan Kak Karmelia. Hari Minggu dan selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Senang rasanya kakak bisa menjumpai adik-adik yang ada di rumah untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Nah, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, bukan? Saatnya kita akan mendengarkan sebuah cerita. Nah, cerita yang kakak akan sampaikan hari ini berjudul Ramalan Tokek. Nah, adik-adik pasti bertanya, apa itu ramalan? Ramalan itu adalah suatu ilmu atau usaha manusia untuk memprediksi nasib seseorang atau keadaan hidup seseorang pada masa depan. Nah, adik-adik, siapa yang pernah mendengar kata ramalan? Atau ada yang pernah tahu apa itu tokek? Nah, tokek itu adalah seekor binatang yang merupakan sejenis kadal, ya kan? Adik-adik mungkin pernah lihat bentuknya macam-macam warna kulitnya, dan ada juga yang memelihara binatang tokek tersebut di rumah. Nah, binatang tokek ini mempunyai suatu suara atau jenis suara yang khas yang sering kita dengar. Mungkin adik-adik pernah dengar ya, suara tokek. Bagaimana suaranya adik-adik? Ya, apa? Ya, tokek. Nah, itulah suara yang sering kita dengar dari seekor binatang yang bernama tokek. Nah, adik-adik sudah siap untuk dengarkan ceritanya? Ayo kita dengarkan ya. Duduk yang manis dan jangan ada yang bermain. Siap? Oke, kita dengarkan ceritanya. Pada suatu hari di sebuah hutan berkumpullah beberapa ekor binatang. Ada jerapah, ada kuda, ada gajah, dan juga ada beberapa binatang yang lain. Seperti biasa, mereka saling bercengkerama, bercerita, dan tiba-tiba terdengarlah sebuah suara tokek, 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 tokek. Wah, suara apa itu ya? Itu adalah suara tokek yang terdengar dari sebatang pohon. Hei, dengar. Kamu dengar kan suara tokek itu? Seru jerapah pada kuda. Iya, suara tokek kan bisa meramal nasib kita. Lanjut jerapah. Ah, masa? Aku tidak percaya. Tukas kuda. Ayo kita buktikan. Kemudian jerapah dan kuda mencari tahu di mana keberadaan tokek tersebut. Kemudian jerapah berkata kepada kuda, "Kamu tahu kalau tokek itu berbunyi 3 kali, berarti kita akan kesusahan. Tapi kalau berbunyi 4 kali, kita akan beruntung," ujar jerapah. Kemudian terdengar lagi suara tokek. Tokek, 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 tokek. Nah, itu suara tokek. Dia berbunyi 4 kali. Itu artinya kita akan mendapatkan keberuntungan. Tunggu saja apa yang akan terjadi, kata jerapah kepada kuda. Wah, kuda pun mulai mempercayai apa yang dikatakan oleh jerapah. Mereka pun menunggu. Tiba-tiba terdengarlah benda yang jatuh. Wah, jerapah segera berlari mendekati. Apa ya yang jatuh tadi itu? Dan mereka mendekati. Wah, benda itu ternyata adalah 2 buah mangga yang besar dan sudah matang. Nah, apa kataku? Kita benar-benar beruntung kan? Seru jerapah. Ayo
kita makan. Wah, kuda menyaut, benar juga ya. Nah, mereka pun kemudian menikmati mangga tersebut. Adik-adik tahu, ketika kejadian tersebut mereka alami, mereka pun mencoba, bahkan berbicara, menyampaikan kepada teman-temannya bahwa toke itu bisa mendatangkan keuntungan. Toke itu bisa meramal nasib binatang yang lain. Mereka bercerita pada penghuni-penghuni hutan yang lain. Kemudian gajah berkata, ada-ada saja kamu kuda dan jerapah. Masa toke bisa meramal? Iya, kata binatang-binatang yang lain. Diberitahu tidak percaya. Ya sudah, sungut kuda karena merasa diremehkan. Nah, adik-adik, suatu hari kuda pun bertemu lagi dengan jerapah. Kali ini mereka mencari rumput bersama-sama. Nah, adik-adik, ketika mereka merumput bersama-sama, maka jerapah berkata kepada kuda, lebih baik kita istirahat ya kuda. Siapa tahu ada toke akan meramal nasi kita, usul jerapah. Benar juga. Kita istirahat saja. Kita nunggu sampai toke itu mendengarkan suaranya dan kita beruntung lagi ya. Nah, adik-adik, benar juga. Setelah lama jerapah selesai berbicara, terdengarlah suara toke kembali dan toke itu berbunyi 4 kali. Adik-adik sudah tahu kan suaranya? Toke, 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 toke. Nah, toke itu berbunyi 4 kali. Jerapah dan kuda tidak sabar menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba mereka melihat ada 3 buah semangka jatuh yang tidak jauh dari tempat mereka. Here, kita dapat semangka lagi, seru jerapah kepada kuda dengan gembiranya. Maka jerapah dan kuda semakin percaya bahwa toke bisa meramal nasib mereka. Mereka semakin sering menceritakan itu kepada penghuni hutan yang lain. Dan mereka berkata, kami sudah 2 kali membuktikan hal tersebut. Dan kami sudah 2 kali mendapatkan keberuntungan, kata jerapah kepada teman-teman yang lain. Jerapah dan kuda berusaha meyakinkan mereka bahwa ramalan tokek itu benar. Nah, kata si jerapah kepada kuda, betul kan kuda? Tadi kami mendapatkan semangka yang besar dan lezat setelah mendengar suaranya. Binatang yang lain mendengar cerita itu, mereka hanya saling berpandangan dengan heran. Apa ya? Bagaimana bisa toke bisa meramal? Nah, ternyata berita toke yang bisa meramal ini semakin tersebar luas. Karena penasaran, gajah kepingin cari tahu. Dia pun mencari toke tersebut dan kemudian mendatanginya. Saat itu toke berada di atas pohon. Gajah pun bertanya, "Hei toke, apa benar kamu bisa meramal?" tanya gajah. "Ah, siapa yang bilang begitu?" Toke balik bertanya. "Kata jerapah dan kuda," jawab gajah. Katanya, kalau kamu berbunyi 3 kali, siapapun yang mendengar akan kesusahan. Tapi kalau kamu berbunyi 4 kali, akan beruntung, jelas gajah. "Ah, jangan percaya kepada mereka. Kalau mereka itu beruntung ketika mendengar suaraku, itu hanya kebetulan saja," sahut toke. Kemudian gajah pun pergi meninggalkan toke.
Nah, suatu hari kembali lagi jerapah dan kuda bertemu. Dan toke yang ada di atas pohon kelapa melihat, wah, ada jerapah dan kuda yang sedang bercanda di bawah pohon kelapa itu. Nah, ini kesempatan aku untuk menyadarkan mereka jika aku bukan peramal, gumam toke. Kemudian toke pun mencari akal untuk menyadarkan mereka. Dan kemudian toke dengan sengaja mengeraskan suaranya. Toke, 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 toke. Wah, ada suara toke lagi kuda. Kamu dengarkan? Kata jerapah. Toke itu berbunyi 4 kali. Wah, sebentar lagi kita pasti akan mendapatkan makanan yang lezat seperti kemarin. Terkah kuda. Kemudian jerapah dan kuda pun menunggu dengan hati berdebar. Mereka yakin akan mendapatkan makanan yang lezat. Saat itulah toke menjatuhkan 2 buah kelapa dari atas pohon. Dan kelapa itu meluncur dengan cepat. Ketika kuda dan jerapah melihat ke atas, keduanya terkejut. Mereka belum sempat menghindar. Dan akhirnya 2 buah kelapa itu menimpa kepala mereka masing-masing. Dan mereka berteriak kesakitan. Aduh, aduh. Nah, kemudian toke pun berteriak dari atas pohon. Itulah akibatnya kalau kamu percaya sungut kuda dan jerapah, sambil menahan rasa sakit di kepala mereka. Nah, itulah cerita toke untuk menyadarkan kuda dan jerapah. Nah adik-adik, demikianlah cerita yang bisa kakak bawakan pada hari ini. Bagaimana ceritanya? Seru bukan? Kita bisa melihat bagaimana dalam cerita ini, bagaimana jerapah dan kuda menganggap bahwa toke itu adalah seorang peramal yang bisa mendatangkan keuntungan kalau bunyi suaranya 4 kali, dan kalau 3 kali itu bisa mendatangkan kesialan bagi mereka. Nah, dalam cerita ini apa yang adik-adik bisa ambil? Bahwa kita tidak boleh mempercayai cerita-cerita tahayul atau dongeng-dongeng, ya kan? Cerita-cerita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi dari cerita ini yang kita bisa ambil, 1, kita tidak boleh percaya kepada ramalan. Jadi adik-adik mungkin ada di rumah, mungkin tidak percaya kepada toke mungkin, tapi ada percaya kepada ramalan bintang-bintang atau zodiak-zodiak, ya ramalan-ramalan garis tangan atau ramalan kartu. Itu tidak boleh. Kita tidak boleh percaya kepada ramalan-ramalan atau peramal-peramal. Yang kita boleh percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Jadi masa depan kita atau nasib kita hanya serahkan kepada Tuhan. Karena masa depan yang Tuhan buat bagi semua orang yang percaya dan Tuhan adalah masa depan yang penuh pengharapan. Dan yang kedua, dalam cerita ini Tuhan tidak suka dengan orang yang percaya kepada ramalan. Karena itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Karena ketika orang percaya kepada ramalan, ia tidak mempercayai akan kuasa daripada Tuhan. Dan ini merupakan hal yang sangat Tuhan tidak suka. Jadi jangan sampai adik-adik melakukan ya. Nah, apabila ada yang sudah pernah mungkin terlibat dalam ramalan-ramalan seperti ini, ya kan, melalui kehidupan dengan orang tua atau apapun, ya kita harus bertobat. Nah, adik-adik, kakak harap adik-adik bisa mengerti ya. Adik-adik mendengarkan cerita tadi. Nah, saatnya kita akan tutup dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Mengajarkan kami tidak mau menjadi anak-anak yang percaya kepada ramalan-ramalan apapun juga. Ajarkan adik-adik hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan jadikan mereka tetap kuat dan kokoh dalam iman percaya mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati adik-adik semua. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan memberikan persembahan. Bagi adik semua yang rindu untuk memberikan persembahan, boleh melalui orang tuanya bisa transfer di nomor rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini. Kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini boleh menjadi berkat dan berguna untuk pelayanan di gereja kami, yaitu di GPPS Palu melalui sekolah minggu. Terima kasih, berkati kembali orang tua dari anak-anak, apapun yang mereka usahakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan adik semuanya, Tuhan Yesus memberkati semua persembahan adik-adik. Dan saat ini kita akan tutup ibadah sekolah minggu hari ini. Dan nanti doa penutup akan dipimpin oleh Kak Vita. Silakan Kak Vita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kami boleh beribadah semua karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Biarlah ibadah kami Tuhan boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan firman yang kami dengarkan, adik-adik dengarkan, boleh mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dan jika ada adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan Yesus memberkati kesehatan mereka, panjang umur Tuhan tambahkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang dengar-dengar kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka menjadi anak-anak yang taat dan senantiasa kehidupan mereka menjadi mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik yang beribadah pada hari ini dan kakak-kakak yang melayani diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.